Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kawan-kawan suara. Hari ini alhamdulillah kita ketemu sama salah satu caleg di Dapil 3. Nama beliau baru muncul tapi tidak asing di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perkenalan. Nama siapa beliau? Arya Tiawardana. Boleh kita tahu dari masyarakat Bang Ari, kira-kira profil Bang Ari itu bisa dikemukakan lah di sini gitu. Oke. Jadi biasa ya. Ya, besok. Biasa Bahasa Minang jadi bahasa ini. Nama Nama awak Arya Tiawardana. Awak terakhir pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Bungatan. Beranjak setelah tamat kuliah, mungkin melalui jalur prestasi, ambo ada olahraga bela diri, ambo dapatlah kerja di pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Itu ambo jalankan 17 tahun. Waktu yang lama kan? Sangat lama. Sangat lama. Nah, dalam 17 tahun tuh cukup ambo rasakan di pemerintah daerah. Ambo pernah di Setda, ambo pernah di BPN, ambo pernah di BKD. Dulu BKD nomor Badan Kepegawaian. Itu tuh lah ambo telusuri satunya. Lambat kecimpung di sana ya? Kalau bercimpung, tentu tidak tertutup kemungkinan di pemerintah daerah ambo tahu. Iya. Itulah salah satu profil ambo. Di 2021 Ya. ada pengurangan pegawai termasuk ambo nakannya. Terakhir ambo sebagai ajudan wabuk wakil bupati. Bupati? Ya, Bupati Solok. Bupati Solok. Bapak Irfadi Nurdin. Nah, setelah Bapak Irfadi Nurdin mundurkan diri untuk mencalonkan, ambo sama Pak Sekda. Iya. Nah, di Pak Sekda tuh habis masa jabatan beliau, ambo habis puluh masa jabatan ambo. Artinya ambo nak dipakai lagi sama pemerintah daerah, termasuk 1.700 pegawai yang sana itu. Iya, banyak itu gitu. Itulah kira-kira. Iya. Dari profil yang baca dari kalau di bidang kepegawaian dari cukup militan lah gitu, maksudnya cukup diperhitungkan di posisi-posisi strategis gitu. Di ekstranya sendiri yang mau pojok profil dari salah satu Kempo ada salah. Kempo itu yang kami ingin tahu itu kan kami baca profil lah. Ada beberapa tahun tuh pernah medali emas, pelatih pro. Tahun-tahun berapa kali itu dari? Masih ingat dari? Jadi sejak tahun 93 mau siap Kempo. Iya. Ambo nggak pernah berhenti dong. Iya. Sampai sekarang. Sekarang masih Kempo? Masih Kempo, bahkan ambo jadi pelatih di Kabupaten Solok. Nah, kini pelatih di Kabupaten Solok. Bahkan ambo kini jadi ketua umum Kempo Kabupaten Solok sementara. Karena Koni Mangpakum dijatuhkanlah ambo ketua umum. Sebelumnya jabatan ambo jadi sekretaris di Kempo Kabupaten Solok. Nah, itulah kira-kira bayangan untuk kalau medali emasnya berapa kali yang kalau nggak salah 4 kali. Medali ambo mulai dari tahun 96. Itu ada Porprov di Pasaman Barat. Ambo dapat emas. Setelah itu tahun 2000 ambo dapat emas waktu itu di Kota Padang. Sudah itu tahun 2002 sampai di Painan. Sudah itu tahun 2002 sampai di Kabupaten Solok. Ambo terima dapat ameh leduo. Nah, di 2002 sampai itu ambo beranjak, ambo masuk ke Pemda karena ambo mendapatkan emas kan gitu. Nah, lanjut terus sampai kini ambo membina atlet yang insya Allah atlet-atlet ambo lah jadi atlet nasional. Rata-rata atlet nasional. Beberapa kejadian petang ada kejuda di Kota Solok. Nah, itu banyak atlet ambo yang mendulang emas
dipakai oleh daerah lain. Itulah kira-kira. Kemudian masyarakat tuh bertanya, karir dari di olahraga itu cemerlang gitu, kayak medali emas, sekarang pelatih juga, dan dari melatih itu kan sukses tuh, banyak orang yang berhasil ya kan. Kenapa mau terjun ke politik? Apakah dorongan pribadi, apa dorongan dari saudara, apakah memang ada yang lain gitu? Pada dasarnya mereka setelah ambo diberhentikan dari pegawai honor, sekda, ambo sebenarnya kembali ke dasar dia. Ya, seperti Keler kan tahu. Nah, bertani enggak? Beladang. Itu ambo adalah ternak, adalah saweler kan gitu. Nah, ambo lah enjoy itu sebenarnya. Lah nyaman. Nah, masuklah tahun politik 2004 kok. Nelpon kakak ambo dari Jakarta yang kini sebagai tenaga ahli di DPR. Jadi, Ari maju di DPRD. Lah, maju apa nih? Pokoknya hari gini siap maju di DPRD dah. Hari pikir semalam dulu nih. Semalam? Yo. Tentu ambo payah kurang rumah ambo. Bah, awak maju di DPRD. Les setuju. Hari cara rumah. Siap dah maju. Tentu itu bicara rumah. Melalui restu seperti itu dari kakak, saudara, dari rumah saudara, tentu ambo maju. Ambo tidak berani mengambil keputusan seorang. Dari situ ambo maju, dasarnya mereka. Ketika kakak kerja di DPR, walaupun beliau sebagai tenaga ahli, tentu beliau pengen lo ada yang di daerah menjemput kakek. Kan gitu. Tidak mungkin beliau akan memberi di lain bendera. Tentu sesama bendera beliau maju. Betul. Kalau di daerah di Nagariwa ini kan ada benderanya beda. Itu tidak mungkin ke bendera beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nyuagin di kakak awak tentu bisa berang awak. Bako orang itu sun bagi taruh. Bako ndak yang lain yang gitu. Tentu tahu kakak awak. Tapi kalau orang lain kakak awak bisa seperti itu. Nggak bisa berang ke orang lain. Itu tujuan kakak awak menjuri awak. Dan itu tuh memang dari hati kecil awak pengen siap maju. Karena awak ada pengalaman di pemerintahan daerah gitu. Itulah kira-kira bayangannya yang mau. Kalau seandainya dorongan dari kakaknya, kalau nggak salah nama kakaknya Evalinda, Evalinda gitu kan. Kalau ikut cuma dorongan keluarga, kira-kira dari hati nak kira-kira gini. Itu kan dorongan keluarga kok. Kadang-kadang kan kalau tidak dari hati mencalon, terpilih jadi. Apakah murid itu paradigma dari? Pada dasarnya enggak. Tentu ambo pengen, istilahnya pengen lo menang. Pengen lo jadi anggota DPRD. Kan gitu tuh. Ketika model itu tentu ada usaha ambo. Lah mungkin lo nanti lo kakak lo baru mau usaha enggak kan? Laki-laki mah. Itulah kira-kira bayangannya gini. Itulah wajib setelah lama masuk awak terjun awak wajib ini berjalan untuk mencari. Yang terpikirkan di dari gini, ketika ingin menjadi anggota dewan itu, apa yang ingin dari lakukan? Baik itu ke masyarakat luas atau masyarakat Dapil 3 atau Selayu khususnya gitu. Kalau di Ambo atau dari masalah Dapil, Pak sampingkan. Oke, katakan samping Dapil. Yang menjadi keinginan Ambo maju gini. Menyentuh masyarakat. Menyentuh seperti apa? Jujur, selama itu yang Ambo ketahui DPRD itu mentok dengan fisik. Artinya lebih kegiatannya mentok jo fisik. Kegiatan apanya maksudnya yang dibantu atau yang dilakukan dewan yang dilakukan sama dewan. Gitu. Tahulah fisik, nggak usah Ambo kembangkan fisik seperti apa. Nah,
Ketika ambo maju ambo berpikir bisa menyentuh masyarakat langsung. Contoh, datang masyarakat Kambo Surat. Iya. Pari, bantu ambo cek, anak ambo pengen kuliah. Bu, kegiatan ambo ada di Kesera. Coba ambo ambil di Kesera. Tidak harus kegiatan anggota dewan tuh letaknya di PU di pertanian. Iya. Pari, anak ambo pengen melahirkan operasi, tidak ada PT, istri ambo melahirkan. Coba ibu ambil di dinas, mungkin ada dinas kesehatan, ambo letak di situ. Itu dah salah satu keinginan ambo pengen. Pari ambo pengen bau sawo. Bu, ada kegiatan ambo di Koperindak, coba mau ambil tuh. Tentu APBD tahulah Pak Anak. Sip. APBD kok tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cik Nagari. Boleh dapil Pak cerita tadi. Iya, iya. Nah, dari situ ambo berani ambo nyatakan tadi karena ambo ada penunjang bisa tadi Uni. Seandainya ambo tidak cukup nanti untuk memberikan ke masyarakat, tentu ambo ngadu ke kakak yang ada di pusat. Di Japui yang lebih gadang. Di Japui nah lebih gadang. Karena jalannya ada, tanggonya ada. Karena jalan ada. Kemana Japui bisa. Kan itulah kira-kira. Yeah. Nah, bayangan seperti itu ambo setiap kampanye yang ambo sampaikan ke masyarakat. Carilah anggota caleg ini yang ada parlemennya di pusat yang dekat, Ambo. Ambo sampaikan pada itu ke masyarakat. Pada dasarnya APBD ku tidak cukup. Betul. Tidak cukup. Itu kan harus jadi anggota DPRD yang kritis, Wak. Iya. Yang tahu sama undang-undang, yang tahu sama perbuk, sama PP. Harus tahu aja itu. Tapi kalau nggak pernah tahu aja itu, sekedar tahu sama kegiatan, sama kokir, tak usah. Itu tujuan yang buat ini. Selama ini kok kan nampak banyak masyarakat yang mengadu. Pak, nggak pernah apa kok, lah mana apa kok nggak pernah datang kemari dong. Lah mana apa kok datang nggak kemari dong. Kami minta suara, Tibonya. Tapi kalau ada dua, lah duduknya bilang. Nah, ini makanya terlepas dari bahasa Ambo tadi. Ambo jadi cerita dapil loh. Iya, oke. Keinginan masyarakat tidak tertutup sama keinginan masyarakat dari luar bisa. Iya. Ketika Ambo ada bagian, awak tidak bicara dapil lah. Oke. Kalau bicara dapil tentu suara berkuat boleh. Awak dibatasi sama undang-undang dah. Berarti gitu. ada sedikit kekecewaan dari bahwa kalau anggapkan salah yang telah duduk dulu tuh cuma hanya fokus ke fisik. Ya. Berarti seolah fisik itu tidak perlu atau apa? Nah itu. Tahu deh kau. Pada dasarnya pemerintah tuh pasti ada memikirkan fisik. Betul. Tidak harus anggota dewan memikirkan fisik. Makanya Ambo kalau berbicara berserbok jauh orang-orang yang cerdas. Pak, apa leto DPA? DPA itu apa? DPA itu ada perencanaan anggaran di dalamnya. Apa aja kerja pemerintah di dalam itu satu. Oh. Di dalam itu tulisannya ketek-ketek. Kenapa kita biar nampak? Bukan dah nampak emang kayak gitulah. Oh gitu. Bahasa nah di dalam DPA tuh. Biko awak bisa tahu. Fisik sekian, non fisik sekian. Nah di situ kan bisa awak bahas nanti ketika di dalamnya. Bakok terlalu banyak non fisik, bakok banyak terserap ke belanja pegawai. Nah itu tuh kan nggak pernah tahu buat tadi begini. Oh gitu. Makanya kata tadi APBD itu nggak cukup. Kalau nggak pandai kau katanya nggak pernah sampai ke masyarakat. Lihat wayang Pak. Iya. Ini segi pembangunan loh. Pembangunan yang telah dilakukan di khusus Selayu lah gitu kan, biar Mas Hendrik kan. Kata dari tadi bahwa terfokus ke fisik gitu kan. Kita ingin cari pandangan dari fisik yang dilakukan oleh Alek yang telah duduk itu sesuai tepat sasaran kira-kira yang telah mereka lakukan. Karena gitu, kalau seandainya kita berbicara kalau hanya sekedar fisik aja, tapi kalau fisik itu bermanfaat, itu otomatis kan tepat sasaran. Ya.
yang tidak rancak itu ketika itu pembangunan itu tidak tepat sasaran. Pandangan dari melihat fenomena yang kan dari menganggap bahwa hanya fokus ke fisik, infrastruktur gitu kan. Ya. Udah tepat sasaran belum kalau di daerah awak? Kalau menurut awak fisik yang dilakukan gini kok mungkin 40% yang tepat sasaran. Banyak berarti Banyak. 60% yang tidak tuh. Ya. Itu kalau angka survei, angka penilaian itu ibarat kalau keluar kuliah nilainya D gitu kan. Betul. Iya, Betul. kuliah D gitu kan. Ya. Nggak lulus berarti kan. Tuh kira-kira. Gitu. Kira-kira. Sampai 40%. Tapi Ada yang ikulah bagus. jawaban awak. Iya, Masyarakat bisa menjawab. masyarakat bisa lihat. Bisa menjawab. Yang sampai 40% itu tahu masyarakat. Iya. Yang 60% tuh tahu lo masyarakat. Tahu. Padahal itu tidak layak untuk dibangun seperti itu. Nggak layak kini dibangun. Belum prioritas. Belum prioritas. Ternyata diprioritaskan. Oh, gitu. Banyak yang hal seperti itu dilakukan. Di daerah aku di Selayu gitu. Iya. Oh, gitu. Banyak. Aduh contoh satu ya. Ambo Ya, tuh gambaran aja. Banyak. Gambaran maksudnya ditampik si Anu, harusnya Iko gitu. Ya, banyak. Belum berani nyoba. Belum berani wak mengicen itu banyak. Oh, gitu. Banyak di sekolah. Banyak di sini. Banyak. Berarti kalau dari penilaian seperti itu, berarti anggota dewan yang telah duduk kemarin gitu kan, otomatis ini gagal dalam untuk memberikan aspirasi masyarakat berarti. Karena nilainya kan D. Ya. Berarti gagal. Tapi kenapa kok ada calon yang dua kali duduk tuh? Berarti tak gagal dong gitu, masih percaya masyarakat. Logikanya gitu dari. Ketika dari bicara tadi nilainya D, anggota dewanku, otomatis Yang periode ini kan, ini udah dua kali. yang periode ini kan, Ya. bukan periode sebelumnya kan. Yang periode kini itu yang periode. lah duduk juga periode sebelumnya. Awalnya yang ditanyakan yang periode sekarang, Oke. jangan yang periode sebelumnya. Oke, kita jelaskan lambat-lambat. Yang periode sekarang Ya, duduk di periode sebelumnya. ya, Aku yang waktu dulu. ya, Ketika mereka fokus ke pembangunan dan nilai D, ya, otomatis ke periode yang sekarang, yang ini kalau dua periode, ya, otomatis tidak dipilih di masyarakat. Tapi real nyatanya, ya. masyarakat tetap milih mereka. Maksud dari itu? Pertanyaan tuh yang menjebak awak gini. Enggak, Awak tanya gini, dua periode sekarang, jangan dibicarakan periode 2019 sampai sebelumnya. Tanya yang sekarang. Itu logikanya kok dari yang periode sekarang. Ya, jangan dimundur. Tunggu dulu. Untuk kedepannya lagi, jangan mundur. Karena nyambung. Bukan. Tunggu dulu. Mereka berdua nih udah duduk 2 periode. Ya, Itu real fakta. ya, Dan yang mereka lakukan 2 periode memang itu juga fisik. ya. Nah, kalau seandainya mereka fisik dilakukan dan nilainya D, kenapa di periode sekarang terpilih lagi? Tuh dia udah 2 periode itu juga. Jadi, Logikanya gini loh, Re. ah, Ketika nyentuh fisik itu tidak tepat sasaran kan, bicaranya kan seperti itu. ya, Fisik kan tidak tepat sasaran. Tapi ternyata fisik yang tidak tepat sasaran tuh ternyata dibutuhkan di masyarakat dan dipilih di periode sekarang. Berarti otomatis tuh ya, Bang. Berarti tepat sasaran jadinya. nah, Tanggapan dari itu. tanggapan awak mereka. Awak bisa menanggapi periode 2019 sampai 2024 sekarang. Oh itu ya. Sebelumnya tidak awak tanggapi. Oke, sip. Nah, oke, Oke. awak akui. Untuk 2019 sebelumnya fisik tepat sasaran, tapi kini enggak. Oh, akan jelas. Nah, Jelas. itu ya. Jelas. Fisik, Berarti tapi yang kini enggak. akan jelas. Akan titik terang jelas. Ya, Sebelum tepat sasaran, ya, sekarang tidak. tidak. Dan alangkah lebih bagusnya sekarang yang lain lagi. Bukan. Ada. Kini mereka. Kamu menyikapi Sip. 2019 sampai 2022 sebelumnya lah Ambo jelaskan. Ambo masih di Pemda. Itu masih masa pandemi. Masih pandemi. Nah, tapi Ambo bukan berarti harus memburu ini enggak. Emang itu tidak terjadi. Ya. Masa pandemi. Jadi anggota dewan yang duduk kini kok tidak bisa bergerak. Tapi Ambo jelaskan tadi kan, Iya. tidak bisa bergerak. Nah, di 2023 pulang aku bergerak
Ya. Ketika bergerak 2022-23 anggota dewan gini, disitulah hendak berserobot di Ambo fisik itu Tidak cocok. Nah, itu yang karena di 3 tahun itu ndak ada kekuatannya. Iya. Ndak ada apa yang kayaknya jalankan, apa yang kayaknya tuntut di masyarakat kayaknya. Ndak ada. Kalau menurut Dari, alangkah lebih bagusnya itu yang dilakukan ketika itu, yang 2023 kemarin itu. Nah, selain fisik. Selain fisik, Iya, kan mereka kan melakukan itu yang nama sabut tadi. Ketika masa pandemi, gajinya ndak putih dong. Oh, sip. Tapi nyo bisa menyentuh masyarakat. Kok patut diagi sembako, ditunjang dengan ekonominya, misalnya disuruh berusaha UMKM. Itu kan ada ini, masih ada ini tuh. Iya, Tapi dilakukan ndak seperti itu. Ndak bisa nyo mengicip. Rata-rata nggak? Rata-rata ndak dong. Kalian lah masyarakat yang mengicip dari itu. Iya. Dari situlah nampak. Iya. Yang berjalan 2022 kok yang fisiknya Ambo anggap sampai 10% yang layak. Jadi pertanyaan next lah. Ya. Kalau seandainya ada caleg yang mengedepankan programnya untuk fisik, berarti itu saran Dari berarti tidak dipilih orang itu. Oh bukan. Atau karena nilainya D loh. Nilainya D kan tidak jadi prioritas ya. Yuk, tentu kita lihat fisiknya seperti apa nanti. Prioritasnya apa fisiknya. Bukan berarti kalau nanti fisik tidak dipilih, bukan. Misalnya nyo pengen fisik, nyo pengen gedung serbaguna. Iya. Untuk masyarakat, untuk pemuda. Kira-kira itu menguntungkan atau tidak? Bisa menguntungkan. Nah, tidak tertutup kemungkinan awak supportnya kan? Iya. Nggak mungkin kan, nggak awak larang, nggak usah dipilih, ini bisa baik-baik kosongnya. Fisik saya baiknya gitu. Tapi ketika nyo menguntungkan ke nagari, supportnya. Iya. Tapi kini berpikirlah, artinya cerdaslah, yang fisik yang prioritas. Yang tidak. Yang tidak. Nah, itu menurut Ambo. Kalau sekedar fisik, besko ternyata tidak prioritas aku. Sip, betul. Berarti usahakan itu yang dibikin itu yang mengena ke masyarakat. Nah, itu coba. Kalau dari sendiri sebagai caleg dan kalau seandainya duduk dipercaya di masyarakat, yang kira-kira yang ingin Dari lakukan ke masyarakat, yang bentuk fisik yang itu mengena, yang tidak non fisik yang akan mengena ke masyarakat. Nah, itu tadi. Atau visi misi Dari lah gitu kan. Pada dasarnya misi awak pengen menyentuh masyarakat langsung. Realnya? Real. Sampai seperti yang kampanye yang Ambo lakukan selama itu, Ambo bertanya ke ibu-ibu, mengapa ibu-ibu datang kemarin? Yang ibu-ibu aroan ke Ambo. Dari seorang Ari gitu. Iya, dari seorang Ari. Tapi itu Iya. Kok apa-apa kok lado bayangannya mabuk. Iya. Bisi Ambo lagi banda ceknya kerajo matinya. Ada proyek. Kok ibu-ibu kok mengah? Oh iya ndak Pak. Bertanya kamu. Iya. Mengawak. Nah, itulah Bu. Ketika ibu datang pasti ada harapan ibu kamu. Betul. Satu itu. Kalau enggak ada harapan ke Dari itu berarti itu enggak datang. Enggak datang itu. Iya. Menunjuklah seorang ibu. Pak, kok mengeluh wak nanti Pak? Ndak ada pitih untuk anak sekolah bapak. Leka Pak bantu Ambo. Nah, di situ Ambo tertarik dengan bahasa seperti itu. Makanya Ambo kicien ke masyarakat, khususnya buat ibu-ibu. Bu, Ambo nanti tidak melaksanakan pokir Ambo di fisik saja Bu. Non fisik. Ambo pengen menyentuh masyarakat Bu. Contoh, ibu pengen bawa sawo. Ambillah dana Ambo nanti di Koperinda. Ya. Anak ibu sekolah, aku dana Ambo di Kesra. Atau di nyumbungin usaha UMKM. UMKM, Bu. Koperinda. Ambil di Koperinda gitu. Anak ibu pengen operasi, ada dana Ambo di dinas sosial. Sip. Nah, kan itu dana Ambo kembangkan gini selama Ambo kampanye. Cuma mengai ibu-ibu tuh datang kalau cuma bisa Ambo jadi anggota dewan, Ambo beren jalan, Ambo banda, aduh ndak musikan ndak dah. Ndak.
Karena itu tuh fungsinya untuk laki-laki bekerja. Mungkin ibu ngangkit batu. Ibu-ibu di rumah tuh enggak itunya kerja. Ya itu kerja dah. Nah itulah harapan ibu-ibu tuh yang datang kamu Assalamualaikum. Nah, iyo lain mah Pak, kok iyo model itu kicik ibu-ibu kan. Insya Allah Pak. Assalamualaikum itu tidak pernah dapet dari anggota dewan yang seperti itu Pak. Kalau mengadu ke anggota dewan Pak, tidak ada doh kiciknya. Ini istilahnya batu kecil dari tadi cuma anggap saja banda maksudnya lah. Ya. Banda sih juga Pak ya, tapi untuk main sok di banda ada ya. Jujur. Ya. Ku jujur. Ya. Assalamualaikum masyarakat tahu. Banda lu tak buat anggota dewan lah nerimo. Hah? Nggak bisa ambo tutupi ambo berani ngicek boleh tuh. Bisik belum terjadi nyolan nerimo. Ya kan? Lu sudah ya? Lu siap bahkan ya. Iya. Hah? Ambo berani ngicek dia tuh. Tapi kini ada dah anggota dewan yang berani melakukan kegiatannya di satu dinas. Misalnya Kuperindak Kuah. Ya. Setelah itu ambo nak mau tahu le. Pokoknya pergi Kuperindak. Ambo nak dari movie, ambo nak dari apa? Berani dari seperti itu? Berani. Karena kok informasi umum kan? Ya. Anggota dewan itu pasti ada PV gitu. Pasti kan? Ya. Nah, itu salah. Itu jadi informasi umum. Makanya banyaknya melarian ke fisik karena butuh itu. Dan dari berani berarti bisa? Berani. Berani. Sip, mantap. Nah, itulah kira-kira. Satu hal cele dari. Iko pikiran awak sendiri apakah itu benar apa tidak? Ketika dari bilang tadi kalau ada program ke ambo butuh iko, mulatan di Kuperindak, mulatan di UMKM, mulatan di Dinas Pendidikan. Setahu ambo, anggota dewan itu pasti ada komisi-komisinya. Ya betul. Betul. Dan jarang orang memiliki komisi itu dari anggota dewan tuh memiliki berapa komisi itu tidak bisa. Ya. Apa caranya menyikapi itu? Karena contoh gitu, ketika di komisi pendidikan gitu, ya pokir awal tuh dan awal tuh pokok pikiran awal tuh yang ada di kesehatan di apa aja gitu kan, di pendidikan. Kalau ada di komisi Iko misalnya, aku kurang tahu komisi aku ibaratnya kan, yo program-program irigasi lah yang bisa fisik lah bisanya. Apa aja loh seperti itu. Kok bisa dari menjanjikan kalau satu anggota dewan bisa menjanjikan pokok pikirannya terletak di semua tempat. Jadi Merdeka. Mungkinkah itu? Ya, jadi Merdeka. Pada dasarnya DPRD itu berbeda dengan DPR RI provinsi dan pusat. Kalau DPRD itu seluruh mitra kerja pemerintahan daerah apapun jenis dinasnya. Tapi kalau untuk pusat mitra kerjanya komisi sampai ya udah komisi sampai pertanian peternakan. Kalau DPRD enggak dibatasi loh. Bisa. Misalnya dari kini di komisi apa namanya? Bisa mantan pokir kah? Bisa. Tergantung awak. Bahkan kepala dinas pengen adulah anggota dewan gini yang melakukan pokir ke dinas Sambo. Berarti itu ada harapan kepala dinas biar adulah kegiatan Ambo. Bebas kalau DPRD kok enggak di harus di komisi itu ya komisi itu saja. Udah. Oh gitu. DPRD kok bebas, mitra kerjanya kepala daerah itu punya anggotanya mana kepala dinas. Kalau DPR RI iyo. Kalau DPRD tidak. Jadi makanya APBD Dewa terbatas karena APBD Dewa terbatas, maka sekete. Bahkan dinas ini berharap mado anggota dewan yang melakukan pokirnya di dinas Ambo nak do. Ambo nak iyo kegiatan lo. Menurut pengalamanmu di Pemda, tidak pernah anggota DPRD melakukan dinas di pendidikan, pemerintahan pokir di pendidikan, tidak dodo aja. Di dinas kesehatan tidak dodo, di dinas pariwisata tidak dodo aja. Padahal mitra kerjanya seluruh dinas. Dan sama seperti DPR RI. Berarti kalau ada anggota dewan bilang seperti itu, kami butuh IKO gitu atau kesehatan lah, ya. BPJS gratis lah, ya. Atau kalau ada program itu lah, berarti indah ya? Indah. Bisa dikatakan bohong dia. Itulah kira-kira. Karena dia tidak ada kegiatannya di situ. Oh gitu. Berarti sebenarnya anggota dewan DPRD kok bisa melakukan pokirnya di beberapa lini. Bisa. UMKM bisa. Pendidikan bisa. Kesehatan bisa. Kesra bisa.
Itu ilmu baru loh. Nah, itu ya. Selama aku berpandangan kalau cie orang anggota dewan itu dicek komisi dan cuma itu yang bisa. Ada. Kalau kesehatan ya kesehatan aja gitu. Nah, Tidak ya? nah. Ilmu baru juga sama. Nah, DPRD beda ya, udah DPR RI, Iya, oleh iya, provinsi. iya, iya. Kalau DPR RI yo, Ya, komisi 1 misalnya keamanan negara, ya kan? ya, Asia tuh perangkat negara misalnya. ya, Komisi 2 seperti itu loh, komisi 3, ya. komisi sampai pertanian peternakan, Ya. komisi 5. Nah, itu yo di DPR Ya, RI mah seperti itu sih yang bisanya tuh ya. bisa. Tidak tertutup kemungkinan kalau anggota DPR RI-nya hebat atau Oh. anggotanya bisa yang lain. Melobi Itu. yang lain, ya. Itu sebenarnya. Iya, bisa. Bayang mitra aku bah, Iya, iya. kan nggak harus fokus cie dinas loh. Iya, iya, iya. Kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya dari duduk gitu kan, bentuk real yang akan dilakukan di dari itu tuh ketika di bidang pendidikan, kesehatan apakah menunggu dari masyarakat dulu? Kan dari bilang tadi kalau ada masyarakat minta ikut bagian, apakah menunggu atau ada program tersendiri dari contohnya kalau kesehatan BPJS gratis Ya. atau pendidikan mereka baju sekolah atau buku atau seandainya irigasi pengairan gitu. Apakah memang tunggu dari masyarakat dulu atau sekarang ada ancangan gagasan dari dulu untuk ke masyarakat kan? Kalau di Ambon tentu ada yang Ambon prioritaskan nanti. Iya. Maksudnya Betul. yang kini kira-kira apa tuh? Yang latar pikir di yang dari. latar pikir di Ambon ini untuk masyarakat tadi. Apa kebutuhan masyarakat? Berarti nunggu dari masyarakat dulu. Iya. Kalau dari dari sendiri Pak, menurut dari kebutuhan masyarakat kini apa kira-kira? Kalau di kesehatan apa kira-kira? Kalau di kesehatan ini penunjangnya. Contoh? Contohnya ini pengen berubah. Ya. Ini bertanya kamu, ketika BPJS tidak aktif, tentu Anda bisa memasuk Anda harus diaktifkan. Iya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat. Tentu kamu harus carilah ke pusat. Iya. Tidak mungkin lo kamu di kabupaten mengareh-ngareh lo. Iya, iya. Hah?